Sebelum Indonesia merdeka, ada yang disebut dengan masa penjajahan. Nah, masa penjajahan ini berlangsung sangat lama. Kita mengenal adanya Belanda, kemudian juga Jepang. Namun jauh sebelum itu, sekitar tahun 1511, sudah ada penjajah sebelum Belanda. Nah, Portugis masuk ke daerah Malaka. Nah, mereka masuk ke sana guna untuk mencari rempah-rempah. Nah, akhirnya Portugis pun sampai di Indonesia dan mulai memonopoli perdagangan. Monopoli merupakan suatu sistem yang dilakukan oleh suatu negara untuk menguasai wilayah negara lain, sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan yang besar dari perdagangan tersebut. Dengan kesuksesan yang dilakukan oleh Portugis ini, akhirnya memberikan pencerahan bagi negara-negara lain di Eropa untuk juga mengikuti langkah Portugis. Salah satunya adalah Belanda. Belanda pun akhirnya sampai di daerah Indonesia, atau yang kala itu masih disebut dengan istilah Nusantara. Nah, akhirnya mereka sampai di daerah Banten, dan kemudian pasukan yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman ini pun mulai menyebar. Awalnya mereka ditolak oleh warga masyarakat atau kerajaan di wilayah Banten. Namun akhirnya mereka pun terus melakukan pergerakan-pergerakan, sehingga sampai banyaklah orang-orang Belanda di Indonesia. Adapun orang-orang Belanda kala itu disebut juga dengan POC atau Pernis Oost-Indisch Company. Nah, Pernis Oost-Indisch Company ini merupakan suatu perusahaan dagang awalnya, yang kemudian oleh orang-orang Indonesia disebut dengan company, karena di sana ada istilah company yang merupakan perusahaan, tapi disebut oleh bangsa Indonesia dengan sebutan company. Nah, dengan kekuatan yang cukup besar dari POC ini, akhirnya mereka pun bisa mengalahkan Portugis, yang pada akhirnya Portugis pun bisa takluk oleh Belanda, yang akhirnya mereka pun didepak dari wilayah Nusantara. Dan kemudian Belanda menjadi penguasa di wilayah Nusantara dengan menguasai Selat Sunda, kemudian juga Selat Malaka, dan juga beberapa wilayah pulau di Indonesia. Setelah lama menduduki wilayah Indonesia, POC pun akhirnya bubar pada tahun 1799. Apa ya yang membuat mereka bubar? Salah satunya adalah korupsi. Nah, korupsi yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh POC ini pun akhirnya membawa dampak buruk dengan banyaknya hutang yang dimiliki oleh POC. Akhirnya POC pun bubar, dan kemudian wilayah Nusantara ini diberikan kepada pemerintahan Belanda, dan kemudian kita disebut dengan wilayah Hindia Belanda. Ketika menduduki wilayah Hindia Belanda pada tahun 1811 hingga pada tahun 1816, kita juga pernah dijajah oleh Inggris, karena kala itu Belanda dikalahkan oleh Inggris di daerahnya, ya, atau di daerah negeri Belandanya. Akhirnya di wilayah Hindia Belanda ini pun diduduki oleh Inggris yang dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles. Nah, Raffles ini yang kemudian nantinya dia menemukan Rafflesia Arnoldi, kemudian juga membuat buku History of Java, dan juga beberapa tindakan-tindakan lainnya yang dilakukan oleh Thomas Stamford Raffles. Kemudian pada tahun 1816 Belanda kembali menguasai wilayah Hindia Belanda atau wilayah Nusantara ini, dan kemudian pada akhirnya mereka pun terus melakukan beberapa tindakan-tindakan berupa penjajahan atau penindasan-penindasan. Nah, mereka melakukan kerja rodi, kemudian juga mereka melakukan tanam paksa, ya, kemudian juga mereka melakukan tindakan-tindakan yang semena-mena terhadap kita. Nah, pada akhirnya dampaknya mereka mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Uang yang mereka peroleh dari wilayah Hindia Belanda atau dari daerah Indonesia ini, mereka alirkan ke wilayahnya, sehingga mereka di Belanda bisa membuat gedung, jembatan, sarana transportasi, sementara kita di sini sangat menderita. Nah, akhirnya muncullah beberapa tokoh yang memiliki pemikiran untuk adanya balas budi terhadap wilayah Hindia Belanda atau di negeri jajahan ini di Indonesia. Salah satunya di sana ada Edward de Westdekker yang dikenal juga dengan nama Multatuli. Dialah yang menulis buku Max Havelaar, yang di sana dia menuliskan beberapa penderitaan-penderitaan orang-orang Banten ketika dijajah oleh Belanda. Kemudian selain Edward de Westdekker, ada juga Pandepenter. Pandepenter ini mengusulkan kepada negeri Belanda atau kepada Ratu Belanda di sana untuk adanya politik etis. Politik etis itu apa aja, Pak? Yang pertama, dengan adanya edukasi, irigasi, dan juga imigrasi. Nah, melalui politik etis inilah menjadi salah satu hal yang penting bagi bangsa Indonesia, karena pada tahun 1900-an mulai dibentuknya atau mulai dibangunnya beberapa sekolah bagi masyarakat pribumi atau bagi masyarakat asli Indonesia, ya. Walaupun memang pendidikannya tidak sebagus pendidikan orang-orang Belanda yang ada di kita, tapi setidaknya ini memberikan rangsangan yang positif atau memberikan dampak yang sangat baik bagi bangsa Indonesia. Mulailah muncul orang-orang terpelajar. Salah satunya di sana ada Dr. Wahidin Sudirohusodo.
Dr. Wahidin ini kemudian menemui para pelajar Stovia di Jakarta, yang pada akhirnya pada tanggal 20 Mei tahun 1908 dibentuklah Budi Utomo yang diketuai oleh Dr. Sutomo. Nah, kelahiran Budi Utomo ini pun nantinya akan memberikan dampak yang sangat baik bagi lahirnya organisasi-organisasi berikutnya seperti Sarekat Dagang Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan juga organisasi-organisasi yang lainnya. Nah, adanya kebangkitan nasional pada tanggal 20 Mei tahun 1908 ini akhirnya selalu kita peringati hingga saat ini.